RS, kita rehat sejenak. Radio USM Jaya 24 jam puterin lagu hits. Nah, kali ini Hits People seperti yang kita bilang tadi ya, Verina Munaf dan juga Putri Sabila. Kalau di sini ada talk show yang sangat-sangat menarik sekali seputar kesehatan Hits People. Dan kebetulan di hari ini itu temanya kenali dan hindari varises, pembuluh darah sehat, kualitas lebih baik. Dan pastinya Hits People di sini Verina gak sendirian. Sudah ada Dr. Doni Firdianto, spesialis bedah, konsultasi spesialis bedah vaskular dan juga endovaskular, ya kan? Dan beliau ini berpraktek di Rumah Sakit SMC Tlogorjo dan juga Columbia Asia Hits People. Selamat siang Dr. Doni. Selamat siang Mbak Verina. Oke, bener panggilannya Dr. Doni ya? Betul. Oke, siap. Nah, kali ini Verina dan juga Dr. Doni bakal ngobrolin seputar varises ya dok ya. Seperti apa itu varises, kemudian gejalanya apa saja, terus gara-gara apa terkena varises itu, pastinya banyak sekali ya dokter ya. Dan juga Hits People kita membuka pertanyaan interaktif buat kamu yang mau nanya-nanya seputar penyakit varises atau mungkin pembuluh darah yang lainnya. Hits People bisa langsung WhatsApp di 0811-292-1016 atau di Instagram via DM-nya di @usmjfm. Oke, nah mungkin yang pertama dulu nih Dok Verina tuh mau tanya ya seputar varises. Mungkin bisa dijelasin sedikit varises itu apa? Karena Verina tuh taunya cuman ada sesuatu yang mengalami pelebaran, entah di uratnya maupun di pembuluh darahnya, atau mungkin ada penjelasan yang lain dok. Ya, jadi ini Mbak Verina dan Hits People ya. Ya, jadi varises itu arti harfiahnya adalah pembuluh darah yang melebar dan berkelok-kelok. Jadi varises itu adalah kelainan di pembuluh darah vena. Vena itu adalah pembuluh darah balik. Seperti kita ketahui, pada dasarnya tubuh kita itu ada dua sistem pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau arteri, itu dari jantung ke seluruh tubuh. Dia membawa oksigen, membawa makanan untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah oksigen dan makanan dipakai, darahnya kan harus pulang lagi ke jantung. Oh iya, kayak didaur ulang gitu ya dok ya. Itu namanya pembuluh darah vena yang ngangkut. Kalau kita dulu zaman SMP, SMA kan pelajaran biologi, vena itu identik dengan darah kotor. Dia banyak mengandung CO2 dan sisa-sisa metabolik. Itu nanti akan dibawa balik ke jantung, dari jantung nanti akan disirkulasikan ke paru-paru, ke ginjal, pulang turun lagi sebagai darah bersih. Dalam hal ini varises yang bermasalah adalah pembuluh darah baliknya. Jadi darahnya yang harus darah kotor yang harusnya dia balik, dia tidak pulang-pulang. Akhirnya pembuluh darahnya mengalami pelebaran. Setelah melebar pun dia tidak pulang-pulang, pembuluh darahnya akan memanjang. Karena itu pembuluh darah kan sifatnya elastis seperti kantong. Begitu dia tidak pulang-pulang, kantongnya melebar dan memanjang. Cuman tubuh kita kan kalau usia dewasa kan sudah tidak bisa memanjang tubuh kita. Akhirnya dia berkelok-kelok. Karena tubuh tidak bisa memanjang, tapi venanya memanjang, akhirnya berkelok-kelok. Nah, begitu kelihatan manifestasinya pembuluh darah. Biasanya kita lihat itu di kulit kaki, terutama pembuluh darahnya hijau-hijau, melebar dan berkelok-kelok. Kita asumsikan itu sebagai varises. Cuman varises itu sebenarnya ada yang berhubungan memang benar-benar penyakit, ada yang kita klasifikasikan sebagai kosmetik. Kosmetik. Jadi ada yang memang harus ditreatment secara medis, ada yang memang ditreatment secara kosmetiknya. Nah, nanti kita akan bahas mana yang varises yang hanya kosmetik aja, atau varises yang benar-benar harus ditreatment. Kalau tidak ditreatment akan berlanjut menjadi penyakit atau menjadi keluhan yang lebih parah. Terus kalau misal darahnya itu kan berarti ngumpul di satu titik atau gimana dok itu biasanya kalau varises itu? Ya, dia akan ngumpul di pembuluh darah balik. Nah, korbannya pembuluh darah balik yang posisinya, misalkan kita kan sering aktif tuh, sering jalan, sering duduk, sering berdiri.
yang akan jadi korban di pembuluh darah balik yang paling bawah. Secara gravitasi kan dia akan terkumpul di paling bawah. Akan terkumpul terutama di daerah betis. Betis atau khasnya di daerah atas mata kaki. Jadi akan banyak pelebaran pembuluh darah di situ. Apabila tidak kita treatment, kita deteksi sejak awal, akan berlanjut sampai fase terakhirnya varises itu akan muncul luka. Luka yang berhubungan dengan varises atau luka yang berhubungan dengan vena yang lukanya akan menaun tidak sembuh-sembuh. Tapi itu lukanya luka dalam atau nanti timbul gitu dok di bawah kulit? Lukanya akan awalnya manifestasinya di luar di kulit. Kalau tidak ditreatment terus, tidak dideteksi dan tidak ditreatment akan mendalam, semakin dalam, semakin masuk ke bawah kulit, akan sampai ke jaringan otot bahkan. Itu kita sebut dengan ulcus varicosum atau berhubungan dengan pembuluh darah vena. Kalau tidak diketahui penyebabnya, kadang-kadang dokter atau perawat akan frustasi, ini luka kok tidak sembuh-sembuh. Padahal yang kalau memang berhubungan dengan vena atau berhubungan dengan varises, yang ditreatment selain lukanya ya pembuluh darahnya. Itu nanti ada beberapa pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kita cuma lihat, kita raba, sampai butuh pemeriksaan penunjang yang paling spesifik dan tidak invasif. Tidak invasif itu artinya tidak sakit pasiennya, tidak menyakiti, tapi hasilnya valid. Golden tool-nya kita untuk memeriksa varises itu adalah USG, USG Doppler jelasnya. Tapi pada prinsipnya USG persis kayak USG orang kehamilan, orang hamil itu biasa. Cuman yang membedakan probe-nya. Probe itu alat yang untuk deteksi, ya itu beda, cuman mesinnya bisa dibilang mirip. Cara sistemnya juga mirip ya dok ya. Tapi yang di USG itu yang bagian venanya itu. Nah, bentuk lukanya itu kayak memar atau gimana dok? Kayak orang yang darah beku itu ya, kan ada tuh orang yang darah beku itu terus muncul memar tuh di kulitnya. Apakah seperti itu atau berbeda? Berbeda. Jadi kalau khas untuk luka berhubungan dengan varises, berhubungan dengan vena, lukanya khas 90% akan muncul di atas area mata kaki. Dan sebelum muncul luka akan didahului perubahan warna kulit. Jadi warna kulit di atas mata kakinya akan lebih gelap daripada sekitarnya. Apabila lebih gelap dan tidak dideteksi, akan muncul keluhan yang lain. Akan muncul gambaran namanya kalau medisnya lipodermatosklerosis. Jadi pengerasan jaringan di daerah betis bagian bawah. Jadi kalau dilihat bentuk kakinya kayak gelas sempen. Di atas mata kaki itu keras mengecil, sedangkan mendekati lutut ke atasnya itu melebar. Jadi seperti gelas sempen, itu belum muncul luka. Kalau itu dibiarkan berlanjut-lanjut, nah barulah nanti muncul luka yang titik kecil, berair, dibiarkan lagi, muncul luka lebih gede lagi. Jadi ini saya ceritain bahwa kalau orang awam kan taunya varises kosmetik. Iya, kosmetik atau enggak karena kebanyakan jalan atau mungkin habis melahirkan biasanya dok. Betul, memang ada hubungan itu. Iya, tapi sebenarnya kalau kita tidak treatment dengan benar, gejala awal varises akan muncul gejala yang kita takutkan tadi, muncul luka yang tidak sembuh-sembuh. Bahkan sampai mengubah bentuk dari kaki si penderitanya ya dok ya. Dan itu kalau sudah warnanya hitam gelap sudah tidak bisa pulih lagi. Walaupun di treatment apapun. Iya, karena dia sudah memasuki pigmen warna kulitnya. Pigmen warna kulitnya sudah berbeda. Karena daerah ya kita cerita awal tadi kan, vena itu kan darah kotor yang banyak CO2-nya, banyak sisa-sisa metabolit. Kalau darah kotornya tidak naik ke atas, tidak dibersihkan istilahnya dalam tanda kutip, sirkulasi di daerah itu kan jadi sirkulasi yang tidak sehat. Jadi warna kulit di daerah situ akan mengalami kehitaman dan itu tidak bisa pulih lagi kalau sudah warna hitam. Wow, ini padahal kita taunya awamnya cuma pelebaran aja, tapi ternyata kalau misal dibiarin itu bisa fatal sekali Hitch People, apalagi sampai mengubah bentuk kaki dan juga muncul kayak luka-luka tadi yang berair itu ya dok, bintik-bintik itu. Wow, ini
bener-bener harus kita kulik lagi lebih dalam. Mungkin di segmen selanjutnya ya Hits People. Dan buat kamu jangan lupa loh, kalau misal mau tanya-tanya seputar varises dan juga pembuluh darah Hits People, tinggal langsung aja WhatsApp di 0811 292 1016 atau di Instagram di @osmjayafm. Oke, kalau gitu kita back to the song. Ada dari Green Day with Welcome to Paradise. So tetap stay tune terus di KRS Kita Rehat Sejenak. Masih di Obat Hits People, obrolan sehat barengan sama Verina Munaf, Hits People, dan juga Dr. Doni Firdianto, spesialis bedah, konsultan spesialis bedah vaskular dan juga endovaskular. Nah, tadi kita di awal udah ngobrolin seputar apa itu varises, terus varises ternyata ada banyak jenisnya Hits People, dan secara lebih mendalam gitu ya, yang nggak cuman permukaannya aja yang kita tahu kalau itu tuh cuma pelebaran pembuluh darah vena ya dok ya, ya pembuluh darah vena doang, nggak cuman itu doang Hits People, tapi ada lainnya yang mengikuti Hits People. Nah tadi di awal itu ada sedikit dokter mention soal jenis varises itu ternyata ada dua. Ada varises kosmetik dan juga varises yang memang penyakit yang butuh treatment medis Hits People. Nah kira-kira bedanya apa dok? Ya. Dari dua itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau itu secara awam ya kita gambarkan, memang varises itu ada yang perlu treatment lebih detail, treatment medis, atau yang kedua kita bisa anggap itu sebagai kosmetik saja. Jadi varises itu adalah kelainan tadi pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Sementara sistem pembuluh darah balik kita itu ada 3 sistem. Yang paling utama namanya deep vein, vena yang paling besar, vena utama. Itu posisinya dijaga sama tubuh kita di posisi yang paling tengah, di antara tulang dan otot. Itu deep vein, nomor 1 itu yang paling penting. Kedua namanya superficial vein, itu ada di tengah-tengah, di lemak. Nah, kedua sistem itu, sistem pertama, sistem vena pertama dan sistem vena kedua itu adalah masalah medis. Jadi harus ditreatment kalau ada masalah di pembuluh darah vena tersebut. Sementara di sistem yang ketiga itu vena kulit. Nah, vena kulit bisa kita asumsikan itu sebagai vena kosmetik. Biasanya kalau teman-teman lihat ada pelebaran pembuluh darah tapi tipis di kulit, kebiruan tipis. Itu kalau istilah medisnya namanya spider nevi. Jadi seperti sarang laba-laba. Jadi bukan pembuluh darah yang gede berkelok-kelok, tapi hanya tipis, warnanya agak kemerahan. Yang biasanya kayak di pipi, bagian pipi itu ya dok ya. Ya, seperti mirip-mirip itu. Itu namanya spider nevi. Spider nevi itu dalam kategori penyakit varises itu tidak kita golongkan sebagai penyakit yang harus ditreatment. Itu biasanya bisa ditreatment secara kosmetik, bisa dengan laser, atau kalau dia ukurannya lebih gede dikit kita suntik varises. Seperti yang teman-teman pernah dengar suntik varises, itu yang kita suntik adalah kelainan yang semacam kosmetik, jadi hanya posisinya di kulit saja. Nah, itu alat untuk membedakan. Kadang-kadang gini, penampakannya hanya di kulit tok. Tapi apakah benar ini masalahnya cuma di kulit tok? Di dalamnya bermasalah enggak? Nah, kita harus pisahkan. Pertama yang sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter. Periksakan ke dokter. Kalau di tempat saya, selain saya lihat, saya periksa, saya akan periksa USG Doppler. Saya lihat di dalamnya, pembuluh darah dalamnya. Karena pembuluh darah yang di bawah kulit kita tidak bisa lihat dengan mata. Kita harus bisa melihat dengan namanya USG Doppler tersebut. Kita lihat apakah pembuluh darah yang letaknya di lebih dalam bermasalah enggak, melebar enggak. Kalau ternyata tidak melebar, normal-normal saja, yang bermasalah cuma di kulit tok, ya ini kosmetik aja. Kosmetik silahkan di treatment di laser kosmetik atau di klinik-klinik kecantikan itu sudah cukup gitu ya dok. Ada lasernya, laser khusus kulit. Jadi nanti kita akan cerita laser juga, laser untuk treatment varises. Tapi yang laser punya saya itu yang ngobati yang tadi yang layer pertama dan layer kedua terutama. Layer pertama pengobatannya bukan di laser. Yang layer kedua namanya vena savena magna atau grid savinus vein, itu bagian saya yang kita akan laser kalau memang ada masalah di situ. Sebenarnya modalitasnya bukan cuma laser, ada banyak modalitas, salah satunya itu. Kalau yang layer ketiga atau yang di kulit itu laser kulit atau disuntik varises juga bisa. Suntik varises itu instan. Begitu disuntik langsung seketika hilang. Iya sih pernah ada videonya itu yang betul. Di bagian belakang itu ya dok ya. Itu memang langsung seketika begitu disuntik instan langsung hilang. Tapi sakitnya itu dok,
kayaknya kok sakit banget gitu, buat jalan agak sulit gitu. Kalau nyuntiknya pas di tempat yang bermasalah tidak merasakan sakit. Oh, oke. Ya, memang kadang-kadang karena terlalu tipis pembuluh darah venanya, kadang-kadang sedikit ada obatnya yang meleset. Iya, lah itu kadang-kadang yang bikin sakit. Kadang-kadang dia terlalu tipis sama kulitnya, ya itu juga kadang-kadang bikin sakit. Ya. Oke. Nah, kalau varises yang butuh treatment medis itu, Dok? Nah, kalau varises yang butuh treatment medis, itu varises yang letaknya di layer tengah tadi, yang layer kedua. Itu namanya vena sapena magna atau vena sapena parva. Itu tahunya dengan pemeriksaan USG Doppler. Jadi setelah kita periksa USG, kita lihat diameternya, apakah benar melebar, apakah ada namanya reflux. Jadi di vena itu, nah, kita cerita dulu bagaimana pembuluh darah vena, tadi kan ada darah arteri, darah vena. Arteri itu bersih, vena itu kotor yang pulang. Kalau darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh itu jelas dia bisa menyebar ke seluruh tubuh karena ada pompa jantung. Jadi jantung itu memompa biar darahnya, darah bersihnya dari jantung bisa terkirim ke seluruh tubuh. Sementara darah dari kaki, dalam cerita ini vena kaki, dia bisa pulang ke jantung itu kan tidak ada pompanya. Bagaimana darah bisa pulang dari kaki ke jantung itu ada dua mekanisme. Satu mekanisme namanya pompa otot. Jadi otot kita berkontraksi, otot kaki kita berkontraksi, itu akan memompa darah dari kaki bagian paling ujung ke atasnya, sampai nanti akhirnya pulang ke jantung. Tapi kan tidak mungkin dalam satu kali pompa darah dari kaki tiba-tiba langsung masuk ke jantung. Jadi mekanismenya selain dari ototnya mompa, jadi setiap 10-15 cm pembuluh darah vena kita itu ada katupnya. Itu ada katup satu arah. Jadi darah dari bawah begitu dipompa naik ke atas, kalau katupnya rapat, dia tidak akan melorot ke bawah lagi. Jadi per step-step setiap kali kita kontraksi, per step-step darahnya akan naik per step sampai akhirnya dia masuk ke dalam jantung kembali. Nah, yang jadi masalah kalau katupnya rusak, katupnya melebar, pembuluh darahnya melebar sehingga katupnya tidak rapat. Sehingga darah dari kaki bagian bawah bisa sama otot kita terpompa ke atas, tapi karena katupnya tidak rapat sebagian akan melorot. Kalau dibiarkan tidak ditreatment, semakin parah, pembuluh darahnya semakin melebar, katupnya akan semakin melebar juga, berjarak, sehingga masalahnya akan tambah parah. Itu tahunya dengan USG Doppler, dilihat apakah ada reflux, namanya reflux itu berbalik arah. Itu dengan USG Doppler. Selain itu dengan USG Doppler kita juga bisa melihat vena dalamnya, yang saya cerita tadi kan ada layer utama. Vena dalamnya bermasalah enggak? Kalau vena dalamnya tidak bermasalah, vena luarnya, vena layer 2-nya bermasalah, itu kandidat untuk kita lakukan treatment. Sebenarnya treatment itu jangan takut, nanti takutnya kalau ke dokter bedah dioperasi. Di apa-apain itu. Jadi orang itu banyak takutnya ke dokter bedah, takutnya nanti saya periksa ke dokter bedah dioperasi gitu. Belum tentu. Varises itu ada grade-nya, ada 6 grade. Mulai grade paling ringan sampai grade paling berat. Grade paling berat itu ada luka tadi yang kita cerita di awal. Kalau grade paling ringan itu hanya pelebaran pembuluh darah yang tipis, atau grade 0 itu belum bergejala. Ya, kalau mulai grade 0 sampai grade 2, kita masih ada tempat untuk terapi konservatif, bukan operasi. Konservatifnya apa? Dengan stocking kompresi. Jadi dengan stocking, benar-benar stocking yang teman-teman pakai itu. Tapi stockingnya ini khusus untuk varises. Jadi stocking itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah katup vena yang tadi melebar, dengan dipres dengan stocking, dia harapannya dia bisa balik ukurannya seperti semula. Jadi katupnya bisa rapat lagi. Katupnya rapat, dibantu pompa otot yang sehat. Venanya alirannya akan bantu balik normal lagi. Dan stocking untuk varises itu khas, itu ada namanya gradual compression. Jadi tekanan stocking varises itu tidak sama, dari telapak kaki sampai paha itu tidak sama tekanannya, tapi dia gradual, semakin ke atas semakin longgar. Jadi tekanan di bawah di kaki itu kenceng, di betis itu agak lebih longgar dikit, ke paha lebih longgar dikit, semakin ke atasnya lebih longgar. Jadi kayak darah itu dialirin dari kaki ke atas. Biar naik gitu. Betul. Ya, Dok ya. Jadi darah itu kayak diakalin pembuluh darah kakinya biar dia terpompa ke atas. Makanya harganya lumayan kalau stocking kompres itu varises.
Oke, bentuknya berarti panjang ya dok ya stocking itu ya? Ada dua, ada yang sampai paha, ada tiga. Ada yang sampai paha, ada yang hanya di bawah lutut, ada yang bentuknya pentis. Pentis itu kanan kiri, terus kayak pakai celana, itu biasanya dipakai untuk orang-orang hamil. Orang-orang hamil kan akan sementara temporary akan terjadi varises. Itu hama penyebabnya karena ada adik bayinya yang menekan vena di perut, di panggul, sehingga aliran darah ke atasnya kan juga terhambat. Tapi setelah adik bayinya keluar kan alirannya akan lancar lagi. Jadi sementara dilancarin pakai biasanya stocking kalau memang varisesnya mengganggu. Selain itu ada obat-obatan yang namanya venotonik. Venotonik itu tujuannya untuk memperkuat dinding vena, biar dinding venanya, pembuluh darah venanya itu tidak gampang molor, diperkuat biar lebih kuat. Biasanya kalau terapi konservatif kita berikan itu stocking dan terapi venotonik. Itu kalau bentuk obatnya itu biasanya kayak salep, oles atau minum dok? Kalau yang selama ini dianjurkan baru berupa minum. Memang ada sediaan salep oles, tapi yang lebih dianjurkan minum dan pemakaian stocking kompresi. Nah, jadi begitu ya Hitch People ya. Ini dua varises itu sebenarnya ada dua Hitch People, yang kosmetik yang mungkin sering kamu lihat atau mungkin kamu sudah punya dari lahir itu bisa ya dok ya. Kalau yang varises kosmetik itu ya dok ya, spider navy ya. Spider navy itu sebenarnya karena kalau dari lahir ya karena kulit tipis gitu dok. Bisa juga sebenarnya memang itu memang genetik, kadang juga bisa juga. Memang kulitnya terlalu tipis sehingga penampakannya pembuluh darahnya lebih kelihatan dibanding orang yang lain, bisa juga. Tapi balik lagi, varises itu adalah tadi pembuluh darah yang melebar dan berkelok. Kalau dia cuma melebar saja, itu bukan varises loh. Jadi kadang-kadang teman-teman yang lihat pembuluh darahnya kok gede-gede tapi lurus-lurus, itu bukan varises. Kayak yang di tangan gitu ya dok ya, biasanya yang warna hijau ke biruan gitu. Ya itu bukan varises. Kalau dia berkelok sampai belak-belok itu sampai berkelak-kelok, lah itu kita sebut dia varises. Nah, tadi dok, kalau misal varises ini tuh biasanya penyebabnya apa aja dok? Apakah karena keberatan aktivitas atau mungkin ada hal lain yang bisa menyebabkan varises ini muncul? Ya, tanya bagus. Jadi varises itu ada dua penyebabnya. Satu memang genetik, bawaan. Jadi varises itu memang kadang-kadang disebabkan karena bawaan. Jadi kalau varisesnya dapat di usia muda, misalkan usia kok 20-an sudah pembuluh darahnya ada yang melebar dan bergelak-gelak, biasanya dia bawaan. Kalau bawaan ya kita tidak bisa dihindari, memang dari sononya sudah punya bawaan. Yang bisa kita hindari kalau varises kita dapat. Biasanya varises didapat setelah usia yang mungkin 30-40 ke atas, kok muncul pembuluh darah yang melebar dan berkelok-kelok. Lah biasanya itu karena karena dia dapat sendiri. Penyebabnya biasanya seringnya satu, dia duduk atau berdiri dalam posisi yang lama, jarak mager. Jadi kalau kita misalkan dalam aktivitas kok kita diem, misalkan kita naik, ada perjalanan jauh, kita perjalanan naik angkutan baik itu darat atau laut, kita diem aja, dia berpotensi nanti lama-lama bisa jadi varises. Atau kita berdiri, punya aktivitas yang hari-harinya kita berdiri lama, kalau kita tidak kontraksikan otot-otot kita akan berpotensi terjadi varises. Malah justru kalau misal minim aktivitas itu bisa malah kena ya dok ya, daripada yang banyak aktivitas. Soalnya orang-orang taunya tuh kalau misal kita habis aktivitas berat terus kakinya tanda kutip capek dok, katanya gitu ya, capek terus baru muncul varises itu, tapi ternyata enggak ya, malah justru kalau kita banyak diemnya malah bisa menimbulkan. Jadi seperti yang saya cerita tadi kan, harus ada pompa otot. Jadi kalau kita diem, ototnya diem, darahnya yang arteri darah nadinya masuk, sementara darah venanya dia enggak balik, akhirnya jadi tambah melebar, tambah besar. Makanya harus digerakkan. Jadi sebisa mungkin setiap kali kita banyak duduk, banyak berdiri, harus dikontraksikan ototnya dengan jalan kaki atau digerak-gerakkan. Selain itu ada beberapa penyakit tertentu yang berpotensi juga bikin varises. Sebenarnya bukan penyakit, kecenderungan misalkan dengan orang dengan obesitas juga berpotensi terjadi varises. Dan wanita cenderung lebih gampang terjadi varises daripada laki-laki. Secara penelitian seperti itu. Jadi memang paling pas kita harus kenali dini gejala varises itu seperti apa.
Jadi kita kalau sudah tahu sejak awal, kita sudah treatment sejak awal, jadi tidak berlanjut kepada ke kondisi yang lebih berat. Oke, kira-kira kalau misal varises ini tuh ada penyakit yang bisa bikin makin parah nggak dok? Kayak misalnya asam urat, kolesterol gitu, itu pengaruh nggak dok ke varises ini? Sebenarnya kalau untuk varises cenderung tidak berhubungan dengan penyakit-penyakit yang jadi disebutkan. Mungkin yang berhubungan adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah nadi. Nadi itu adalah pembuluh darah yang bersih, darah bersih. Nah itu sangat berhubungan dengan tadi yang diceritakan ada asam urat atau kolesterol. Karena itu berhubungan dengan terjadi penyempitan pembuluh darah. Jadi darah bersihnya tidak bisa masuk, sehingga aliran darahnya tidak bisa menuju ke tempat yang organ yang dituju. Jadi memang nggak ada penyakit yang berhubungan langsung ya dok ya, memang karena pure kegiatan aktivitas gitu. Nah buat Hits People yang kamu mau tanya-tanya interaktif seputar varises, langsung aja tinggal dikirim ya, mumpung masih di segmen obat ya Hits People bersama Dr. Doni ya kan. Jadi tinggal kirim pertanyaan kamu di WhatsApp kita di 0811 292 1016 atau di Instagram di @usmjfm. Nah setelah yang satu ini kita bakal balik lagi Hits People, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama kita berdua di KRS Kita Rehat Sejenak. Masih barengan sama kita berdua Hits People, ada Verina Munaf dan juga Dr. Doni Firdianto, spesialis bedah, konsultan spesialis bedah vaskular dan endovaskular. Nah, masih ngomongin seputar varises, tapi ini Verina pengen nanya ini dok, seputar perawatannya varises itu gimana, pengobatannya? Varises ini apakah ada perhatian khusus atau mungkin bisa dilakukan secara rawat jalan atau harus bolak-balik ke rumah sakit dok? Jadi varises itu tadi kan sudah kita bedakan antara kosmetik atau yang memang butuh treatment medis. Kalau memang kita periksa ternyata butuh treatment medis, kita bedakan juga mulai dari stadium 1 sampai stadium 6. Kalau stadium 1 stadium sampai stadium 2 kita bisa treatment konservatif. Dengan stocking, dengan pemberian obat-obatan venotonik. Kalau stadiumnya sudah di atas stadium 3, kita pertimbangkan untuk namanya tindakan. Tindakan itu mulai dari yang minimal invasif. Minimal invasif itu operasi tapi tanpa luka. Tanpa luka yang kelihatan maksudnya. Tetap ada robek. Betul. Jadi tetap namanya kita tembus kan masih ada luka. Tapi lukanya hanya seperti luka tusukan. Itu minimal invasif. Minimal invasif itu mulai dari dengan memanfaatkan tenaga panas thermal yang kita sering dengar laser varises. Atau non thermal. Non thermal itu bisa pakai bahan kimia tertentu atau kita pakai lem. Saya pernah melakukan operasi varises dengan dilem. Jadi pembuluh darahnya endovenous glue kalau istilah medisnya. Jadi kita masukkan zat tertentu di mana tujuannya akan nutup pembuluh darah vena yang katupnya tadi yang rusak. Bukan katupnya, pembuluh darah venanya kita tutup. Jadi karena sudah kadung rusak, tidak bisa diperbaiki, ya sudah kita tutup saja. Nah, nutupnya itu dengan cara thermal. Thermal itu dipanasin. Dipanasin dengan fiber optik. Jadi yang dipanasin hanya pada dalam pembuluh darah venanya tok, tidak merusak pembuluh darah yang lain, tidak merusak jaringan yang lain. Dengan dipanasi, tujuannya pembuluh darah venanya itu, vena atau pembuluh darah baliknya tadi akan mengkeret sehingga dia tidak terisi aliran darah lagi. Sama juga yang non thermal, kita masukkan zat kimia tertentu atau lem, tujuannya biar pembuluh darahnya nutup sehingga tidak dialiri oleh aliran darah. Cuman mungkin teman-teman atau Hits People tanya, kalau pembuluh darahnya ditutup terus dia lewat mana? Lewatnya mana dong? Iya, baru mau tanya. Jadi yang kita tutup adalah pembuluh darah yang rusak.
Oke, yang memang sudah tidak yang bisa memang berfungsi. Sudah tidak bisa malah jadi penyakit. Sudah kita tutup saja. Nah, itu baiknya Tuhan ke kita. Jadi kalau yang kita tutup pembuluh darah yang layer kedua yang ini yang kita bermasalah kan layer kedua. Jadi syaratnya boleh dilakukan intervensi, boleh dilakukan operasi dengan catatan satu syarat mutlaknya. Pembuluh darah utamanya atau pembuluh darah layer pertama atau kita kenal deep vein, vena yang paling gede yang di tengah-tengah itu harus normal. Kalau vena utamanya normal, boleh kita lakukan tindakan intervensi. Tapi kalau vena utamanya tidak normal, terjadi kebuntuan, terjadi alirannya tidak lancar di vena utamanya, pembuluh darah utama tidak boleh kita lakukan intervensi. Jadi taunya itu normal tidak normal ya tadi balik pemeriksaan USG Doppler. USG Doppler kita bisa melihat apakah ini kandidat bisa dilakukan operasi atau ini tidak boleh dilakukan operasi. Jadi kalau vena utamanya normal, terus vena sekundernya kita tutup, vena rusaknya kita tutup, baiknya Tuhan ke kita. Tuhan akan membentuk pembuluh darah baru lagi buat kita. Jadi kayak membentuk jaringan baru kayak luka yang diparut yang ada di luar kulit gitu ya, Dok ya? Kalau analoginya kayak pohon. Pohon kalau dahan utamanya masih bagus, kita potong rantingnya, akan tumbuh ranting baru. Itu kayak mirip kayak vena kita. Jadi akan terbentuk pembuluh darah baru gantikan pembuluh darah yang kita tutup tadi. Dengan catatan pohon utamanya pembuluh darah utamanya harus normal. Jangan khawatir teman-teman, kalau ditutup lewat mana? Memang sudah rusak ya udah kita tutup aja biar nanti terbentuk pembuluh darah baru lagi yang masih sehat. Jadi seperti itu. Jadi tadi yang minimal invasif, selain itu kita juga saya melakukan tindakan yang seperti zaman dulu namanya stripping varises. Jadi memang pembuluh darah yang bermasalah literally kita ambil, kita buang keluar. Tapi bukan. Kalau teman-teman lihat pembuluh darah, teman-teman mikir mungkin pembuluh darah di kaki ditarik kan mungkin sayat sepanjang itu, bukan. Sayatannya cuma kecil-kecil aja di daerah atas mata kaki mungkin sekitar 1 cm, di paha sekitar mungkin 2 cm. Akan kita masukkan alat untuk narik pembuluh darah itu keluar. Cuman yaitu kekurangannya ya agak ada perasaan tidak nyaman mungkin selama 2 minggu sampai 4 minggu selama masa penyembuhan itu ya. Bedanya sama yang minimal invasif. Kalau minimal invasif karena minimal lukanya, mungkin keesokan harinya sudah aktivitas normal lagi pasiennya. Tapi tetap ada rasa sengkring-sengkringnya gitu ya, Dok ya. Walaupun nggak selama yang invasif ya, yang operasi terbuka namanya. Kalau minimal invasif bisa dibilang ya kalau relatif ya, kalau orang kerasa sakit relatif harusnya sih seperti tusukan jarum aja. Tergantung ini ya pain tolerance-nya. Iya betul ya. Ya jadi kita ya asumsinya gampang itu setelah aktivitas soalnya besok setelah operasi besok bisa aktivitas lagi pastinya. Iya. Nah, kalau misal orang yang terkena varises itu ada pantangan-pantangan gitu nggak, Dok? Kayak misalnya kegiatannya harus dikurangi atau mungkin pola hidupnya, makannya, gitu ada nggak, Dok? Ada jelas. Karena ini penyakit ini tadi awal kan sudah jelas berkaitan dengan pola hidup. Iya, jadi harus dijaga. Jadi tadi sebisa mungkin kaki harus selalu berkontraksi ototnya. Jadi kita duduk lama, ya kita gerak-gerakin. Atau misalkan kita duduk lama bisa jalan, ya jalanlah 1 menit 2 menit, biar ototnya berkontraksi. Jadi darah dari venanya, dari pembuluh darah balinya biar dia terkontraksi pulang ke atas. Kita berdiri lama, ya kita duduk, kita jalan, kita gerak-gerakin. Terus ya kita sebisa mungkin proporsi otot di tubuh kita tetap terjaga. Jadi yang bikin pulang aliran darah vena itu kan otot. Jadi ototnya harus terjaga. Jadi sebisa mungkin makanan-makanan sehat biar tubuh kita tetap ideal. Itu sangat dianjurkan pada kasus varises seperti ini. Iya. Jadi tetap harus seimbang ya, Dok ya, karena sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Iya betul. Nah mungkin kita mau bacain dulu pertanyaan dari Hits People nih, Dok. Ada yang tanya, varises itu juga bisa terjadi ketika berat badan kita naik nggak, Dok? Atau mungkin yang kurus itu bisa kena, atau yang obesitas saja gitu? Jadi gini, memang yang seperti tadi saya ulang-ulang, yang dibutuhkan vena itu bisa naik dari kaki ke jantung atau ke atas, itu kontraksi otot. Jadi sebisa mungkin otot kaki kita harus seimbang. Jadi dengan orang dengan obesitas kan kita ketahui proporsi otot sama lemak kan kurang imbang. Jadi sebisa mungkin
dikurangi lemaknya sehingga pompa ototnya akan semakin optimal. Sedangkan orang kurus apakah bisa jadi varises? Bisa juga. Tidak untuk kemungkinan orang kurus sama juga kalau orang kurus tapi kalau duduk lama, diem lama juga tidak bisa, aliran darahnya juga tidak bisa terpompa, juga bisa terjadi varises. Jadi prinsipnya bukan kurus, bukan lemak, bukan gemuknya, tapi itunya kontraksi ototnya terutama. Jadi yang bisa mengembalikan aliran darah venanya jadi lancar ya kontraksi ototnya. Tapi sebisa mungkin maintain posisi tubuh kita dengan berat badan ideal. Walaupun tidak terlalu pengaruh untuk ukuran bentuk tubuh, tapi agak sedikit mempengaruhi sedikit, tapi tipis gitu ya dok ya. Dibilang berpengaruh enggak, tapi berpengaruh gitu ya. Terus ada lagi dok yang tanya, kira-kira kalau varises itu bisa mengecil nggak dok kalau kita rendam pakai air dingin atau es batu? Iya, ini pertanyaannya agak tricky ya. Mungkin disamain pembuluh darah. Kalau kita khas sifatnya pembuluh darah memang dia elastis, bisa melar. Kalau kena suhu dingin dia mengecil. Kalau kena suhu panas dia melebar. Jadi apakah varises bisa mengecil? Apakah secara garis besar apakah pembuluh darah bisa mengecil kalau kena suhu dingin? Bisa jawabannya. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, apakah mengecil terus? Tidak. Jadi dia akan mengecil ya benar saat dimasukin ke es. Tapi begitu keluar dari es, ya balik lagi. Jadi balik kayak suhu sebelumnya gitu ya dok? Balik seperti sebelumnya. Jadi ya temporer aja. Nah jadi gitu ya Hits People ya, bisa mengecil tapi temporer gitu, enggak yang permanen. Kalau permanen ya diobati. Betul, kayak tadi itu ya dok ya, ada treatmentnya sendiri Hits People. Nah berhubung ini sudah jam 3 juga dok, sebenarnya masih ada banyak banget yang mau dibahas, tapi waktu berkata lain ya. Sudah harus selesai. Nah mungkin ada statement terakhir dari Dr. Doni. Jadi hampir semua penyakit bukan varises tok. Yang nomor satu yang paling penting adalah kita early deteksi. Jadi kita harus tahu sejak awal kita punya varises nih. Kita harus pastiin varises ini bukan varises yang berbahaya. Atau paling enggak kita harus tahu kita punya varises enggak ya. Jadi kita harus aware apabila kita jumpai di tubuh kita atau teman kita ada pembuluh darah yang melebar dan berkelok, kita curiga itu suatu varises. Atau kalau lebih detail lagi, ada gejalanya. Gejalanya kakinya mulai pegel, kemeng, kesemutan tiap kali habis aktivitas, kita harus curiga mungkin varises. Kita harus periksakan ke dokter terdekat, ke vaskes terdekat. Nanti dokter vaskes terdekat akan mengevaluasi apakah ini perlu ditindaklanjuti ke dokter bedah vaskuler. Apabila nanti kita ketahui dari grade awal, kita mungkin masih bisa terapi awal-awal, belum sampai tidak perlu lah tindakan operasi-operasi itu. Masih belum kejeron. Jangan sampai kejeron, betul. Tapi kalau memang sudah kedeteksi, memang sudah ini memang perlu tindakan, ya mau gimana lagi. Soalnya kalau tidak kita treatment dengan tepat, ya malah tidak sembuh-sembuh, karena akan ganggu kualitas hidup kita. Jadi varises kalau tidak kita treatment ya luka tidak sembuh-sembuh, kaki kesemutan, kaki bengkak, kaki pegel. Kalau tidak ditreatment ya kualitas hidupnya akan terganggu dengan penyakit ini. Gitu mungkin. Jadi deteksi dini penting, treatment juga penting. Jadi kita harus aware sama badan kita sendiri ya dok. Ya, jangan dikit-dikit paling kenapa gitu, tempelin koyo gitu selesai. Itu kan sukanya yang instan-instan ya dok ya. Apalagi kalau misal orang yang kegiatannya banyak, itu pengennya yang cepet aja lah, udah nggak usah pakai tes segala gitu. Baik, terima kasih dok untuk hari ini seputar varises dan juga pembuluh darah ya dok ya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi lebih mendalam lagi yang pasti, karena kayaknya kok lebar banget ya ini ya. Kalau seputar pembuluh darah, nggak cuma varises aja ya dok ya. Nah kalau gitu terima kasih Dr. Doni. Semoga kita di kesempatan lain kita bertemu lagi. Dan buat kamu Hits People, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Verina, karena KRS masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio USM Jaya 24 jam puterin lagu hits.